Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Jeruk Legi, yang saya hormati Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Jeruk Legi, beliau DRA Hajah Anisatul Umniyah MPD, dan Bapak Dr. Andes Bisri MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD se-Kecamatan Jeruk Legi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam se-Kecamatan Jeruk Legi, dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan penuh keberkahan. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap terhaturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang nantinya akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum tentang hikmah di balik anjuran makan sahur. Salah satu yang dianjurkan dalam Islam ketika melaksanakan puasa bulan Ramadan adalah makan sahur. Sebagian sudah merasakan bagaimana kenikmatan kita makan bersama keluarga, karena makan bersama itu syarat kenikmatan sehingga kita menambah keakraban di antara keluarga kita di rumah. Seperti diketahui bahwa salah satu ruh dalam Islam, nilai rahmat atau kasih sayang bagi para pemeluknya dalam setiap detail syariat yang diajarkan oleh Islam tidak lepas dari nilai luhur tersebut. Di antara hikmah di bulan Ramadan dalam anjuran makan sahur. Nah, kalau berbicara hebat-hebatan, mungkin lebih dipandang lebih hebat bagi mereka yang berpuasa tidak makan sahur, sehingga mereka bisa melaksanakan puasa sampai waktunya berbuka. Akan tetapi tidak dalam ajaran Islam, karena makan sahur itu hukumnya sunnah dan sangat dianjurkan, sehingga kita akan mendapatkan kenikmatan di dalam makan sahur tersebut. Dalam sebuah hadis dijelaskan yang artinya, sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam sahur itu mengandung keberkahan. Artinya lebih hebat orang yang berpuasa dengan sahur daripada yang tidak, seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, An Anasin radhiyallahu anhu qala Shallallahu Alaihi Wasallam, tasfuru fa inna fis suhuri barokah, yang artinya sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam sahur itu mengandung keberkahan. Mencermati hadis di atas, orang sahur akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa yang tidak diperoleh oleh orang yang tidak bersahur. Pertanyaannya, keberkahan seperti apa yang dimaksud di dalam hadis di atas? Nah, menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menganjurkan sahur dan sebagai sunnahnya. Umat Islam pun mengikutinya. Andai saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melaksanakan sahur, umatnya pun mengikutinya. Akan tetapi Rasulullah sangat sayang kepada umatnya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan makan sahur, dan umatnya pun mengikutinya karena sudah menjadi sunnahnya. Nah, kenapa kita dianjurkan mengakhirkan makan sahur? Karena dengan sahur
maka seorang hamba akan lebih kuat dalam melaksanakan puasanya, beraktivitas di siang hari. Jangan sampai bulan Ramadan ini kita tidak melaksanakan ibadah karena badan kita lemes, terasa lesu. Nah, itu semua dikarenakan tidak bersahur. Nah, alangkah ruginya kita karena sahur itu sunnah dan kita akan mendapatkan pahala. Sehingga bersahurlah kita seperti sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mengapa sahur itu dianjurkan untuk dilaksanakan di akhir atau tidak di tengah malam saja? Saat tengah malam kebanyakan orang dalam keadaan capek dan sedang tidur nyenyak, sehingga jika sahur itu dilaksanakan di tengah malam, mungkin tidak banyak orang yang bangun untuk melaksanakan makan sahur. Alasan lain mengapa sahur lebih utama diakhirkan, yaitu karena dengan begitu orang yang selesai melaksanakan makan sahur akan menunggu waktu subuh tiba. Nah, dengan menunggu waktu subuh tiba itu, kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang nilainya sangat tinggi. Di antaranya melaksanakan sholat sunnah, yaitu sholat tahajud, di mana kita sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat tersebut, sehingga kita insya Allah akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alangkah ruginya kita kalau kita tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah tersebut setelah selesai makan sahur. Kemudian berikutnya, kita bisa menunggu waktu subuh itu dengan banyak membaca Al-Quran, di mana Al-Quran itu nantinya akan menjadi penolong kita, memberikan syafaat kita di yaumul qiyamah. Karena dengan membaca Al-Quran, kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengakhiran sahur adalah upaya agar kita bisa beribadah di waktu sepertiga malam terakhir, waktu yang paling istimewa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih untuk meraih malam Lailatul Qadar. Bahkan secara khusus Imam Bukhari dalam kitab Shahihnya menuliskan satu bab yang membahas tentang orang yang sahur dan tidak tidur sampai waktu subuh. Alasan lain mengapa orang yang sahur akan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena makan sahur itu tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam aturannya setiap apa yang kita makan akan dihisab, tapi tidak dengan makan sahur. Dalam sebuah hadis dijelaskan ada 3 yang tidak akan dihisab dari makanan tersebut. Seorang hamba tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama makan sahur, dan yang kedua yaitu makan saat kita berbuka puasa, yang ketiga yaitu makan makanan bersama dengan keluarga. Nah, sahur juga akan menjadi pembeda antara umat muslim dengan Yahudi, karena umat Yahudi ada puasa, tapi tidak ada yang namanya makan sahur. Nah, yang membedakan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Melalui anjuran sahur saat berpuasa, kita jadi tahu betapa pentingnya setiap detail ajaran Islam yang memiliki nilai yang luhur, yang menunjukkan bahwa agama ini selalu menanamkan rahmat dan kasih sayang terhadap para pemeluknya. Lebih dari itu, sekecil apapun dalam ajaran Islam pasti memiliki tujuan yang sangat agung di baliknya. Nah, sekilas sahur itu adalah urusan perut semata, namun di baliknya ada banyak sekali hikmah dan tujuan-tujuan agung yang bisa kita rasakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan penuh hikmat, dengan penuh berkah, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling istimewa, bulan yang penuh dengan ampunan. Nah, dengan
kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, maka kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.